PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Oh, kemana Mita, muridku? Oi, Cengkar Pawon, kau bertanggung jawab atas hilangnya muridku Paramita. Lekas kau cari, temui muridku itu Paramita, cepat! Cepat! Baik, Kakang, baik. Aku akan mencarinya bersama dengan beberapa orang pembantuku. Hop, ya. Setan! Gadis itu benar-benar menambah saja kesulitanku. Aku akan mencari beberapa orang untuk menemaniku mencari gadis itu. Dan juga sekaligus mencari dan menemukan Cempaka yang menyamar menjadi dayang istana. Awas kau Cempaka. Kau pun kelak akan merasakan pembalasanku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Lili Latif sebagai Paramita, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mucu sebagai Ki Cengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista tengah merencanakan gerak selanjutnya dari usahanya untuk menguasai tanah Pasundan. Juga dikisahkan, Resi Amista dan Paramita menjadi sangat terkejut manakala mendengar nama Cempaka disebut oleh Cengkar Pawon. Cempaka yang tengah membersihkan kamar tahanan Raden Purbaya. Apa katamu Pawon? Dibersihkan? Kamarnya dibersihkan malam-malam seperti ini. Apakah kau berkata benar dan tidak berdusta? Saya berkata benar, Kakak. Seorang dayang muda dari keraton ini yang bernama Nyi Cempaka yang membersihkannya. Hah? Cempaka? Kau menyebut nama Cempaka? Kau menyebut nama Cempaka? Iya, Kakak. Dayang itu bernama Cempaka, menurut pelayan dalam. Celaka sekali. Kau meninggalkannya. Cempaka berada sendiri di sana. Jangan khawatir, Kakak. 2 orang prajurit kita dari hutan Batu Situraja sedang mengawasi sekitar kamar tersebut. Saya kira tidak akan mungkin terjadi sesuatu. Goblok kau Pawon. Jika memang dia adalah Cempaka yang merupakan pasangan Raden Purbaya, 20 pengawalmu tidak akan ada artinya. Ayo kita lihat ke sana segera. Sementara itu, Cempaka yang ditinggalkan Ki Cengkar Pawon kini berada bersama-sama dengan 2 orang prajurit yang nampaknya bertingkah laku ugal-ugal. Mereka terus memperhatikan Cempaka sambil terkekeh-kekeh. Sayang sekali, Cengkar Pawon telah menyukai gadis itu. Jika tidak, aku yang akan mendapatkannya. Sayang sekali. Ya, dan tentunya
Giliran berikutnya aku, Kakang Pongkas. Aku tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk memuaskan dahagaku dengan gadis secantik dan sesegar itu, Adi Julak. Sayang sekali. Iya. Tetapi jika cuma menyentuh, kukira tidak apa-apa, Kakang. Cuma menyentuh sedikit saja. Mencolek sana dan mencolek situ. Aku harus segera ke ruang tahanan adik Purbaya. Aku harus segera menyelamatkannya. Aku harus mempergunakan kesempatan baik ini. Maaf, saya harus membersihkan ruangan lainnya. Kakang pandai sekali. Dayang cantik ini membersihkan ruangan. Sebentar saja. Lihatlah, bersih sudah. Menyingkirlah, Tuan. Saya hendak keluar dari kamar ini. Menyingkirlah, Adi Julak. Biarkan dia lewat. Dia sedang melakukan tugasnya. Silakan. Silakan, Nona Manis. Setan. Mereka mengikutiku ke kamar tahanan. Aku akan melumpuhkannya setiba di dalam kamar tahanan adik Purbaya. Tunggu dulu. Tahukah kau siapa yang berada di dalam kamar itu? Seorang tahanan, pemimpin kalian Ki Cengkar Pawon, yang memerintahkan aku untuk membersihkan ruangan ini. Iya. Baiklah, tetapi awanan itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Adi Julak, kau tunggulah di sini. Baiklah, Kakang. Celaka. Aku akan mendapat kesulitan jika seorang dari mereka menunggu di luar. Berbahaya sekali untuk melumpuhkannya di luar kamar ini. Aku harus mengajaknya serta. Mengapa kau tidak segera masuk, Nona? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jika memang tahanan itu berbahaya, aku harap kalian berdua turut masuk ke dalam. Ayolah, Tuan. Tuan juga masuklah menemani saya. Kakang Pongkas. Dia juga menghendaki aku. Setan kau. Ayo, mari masuklah. Kaukah itu adik Paramita? Rupanya engkau dayang istana ini. Mengapa kau berdiri mematung saja? Ayolah. Cempaka yang tidak mau membuang-buang kesempatan lagi, segera saja menyerang Dadali Bongkas, begal yang berada di dekatnya. Dengan satu pukulan yang tidak terduga, begal yang naas itu jatuh terkulai. Sedangkan Ki Julak yang berada jauh dari Cempaka terkejut dan bersiap untuk meringkus Cempaka. Tapi kembali begal yang satu ini pun tak berdaya menghadapi gerak kilat dari Cempaka. Kau Kak Cempaka? Iya, adik Purbaya. Bagaimana engkau bisa berada di sini? Berbahaya sekali tempat ini, Kak. Iya, sangat berbahaya. Kita harus segera tinggalkan tempat ini, baru kita dapat bercerita. Percuma, Kak. Totokan dari Resi Mista itu mempunyai kekuatan gaib. Akan tetapi, jika kita dapat bertahan, bersembunyi beberapa saat, kekuatan gaibnya akan lenyap dengan sendirinya. Dan kau akan dapat memusnahkan totokan yang menyumbat jalan darahku. Aku akan mencoba melihat di luar jendela itu. Tunggulah. Pasti banyak penjaga yang ditempatkan di luar sana. Aku akan melumpuhkannya. Tunggulah.
aku akan melumpuhkan beberapa penjaga yang berada di sekitar kamar ini. Cempaka kemudian melenting naik ke atas genting dan kemudian keluar dari atap. Dan dengan kemampuannya yang tinggi, ia berhasil melumpuhkan penjaga-penjaga di sekitar kamar tahanan. Dan kemudian bersama-sama dengan Raden Purbaya, ia keluar melalui jendela kamar tahanan tersebut. Kamar yang sebenarnya hanyalah bilik tidur biasa. Dan dengan mengendap-endap, Cempaka berhasil memondong Raden Purbaya keluar dari istana Kencana Wungu. Dan tidak beberapa lama kemudian... Oh, setan! Tawanan kita telah melarikan diri. Cepat kepung seluruh istana. Perintahkan untuk segera menutup gerbang kota raja. Tawanan itu harus kembali kepadaku. Baik, Kakak. Oi, bangun! Tawanan melarikan diri. Bangun! Hai, para prajurit! Kumpul semua di halaman istana. Setelah mendapat perintah dari Ki Cengkar Pawon dan Ki Sampar Angin, para prajurit keraton bersama dengan para prajurit dari hutan bambu Situraja bergegas dan menyebar ke seluruh kota raja. Resi Amista bersama dengan seluruh prajurit hutan bambu Situraja dan juga para pembantunya serta prajurit Kencana Wungu mengepung meronda hampir ke setiap pelosok kota raja. Akan tetapi hingga menjelang fajar, tidak juga mereka berhasil menemukan tawanannya. Dan alangkah terkejutnya Resi Amista ketika hari menjadi semakin siang, ia tidak menemukan para Mita. Oh, kemana Mita, muridku? Hoi, Cengkar Pawon, kau bertanggung jawab atas hilangnya muridku Paramita. Lekas kau cari, temui muridku itu Paramita, cepat! Cepat! Baik, Kakang, baik. Aku akan mencarinya bersama dengan beberapa orang pembantuku. Hop, ya. Di situ benar-benar menambah saja kesulitanku. Aku akan mencari beberapa orang untuk menemaniku mencari gadis itu. Dan juga sekali mencari dan menemukan Cempaka yang menyamar menjadi dayang istana. Awas kau Cempaka. Kau pun kelak akan merasakan pembalasan. Tidurlah adik Purbaya. Hari masih pagi. Kau tertidur ketika hari menjelang fajar. Hari sudah terang seperti ini, Kak Cempaka. Lihatlah, panasnya pun sudah mulai menyengat kulit. Bergeserlah sedikit ke arah sini. Di sini lebih rindang. Matahari tidak mampu menembus kelebatan dedaunan pohon itu. Kau sudah mandi? Bagaimana mungkin kau minta untuk tidur kembali? Saya kira suasana terkurung dalam kamar itu yang menyebabkannya. Kau pasti tidak akan dapat tidur dengan pulas selama menjadi tawanan. Karena itu sekarang, pergunakanlah kesempatan itu. Mau kemana adik Purbaya? Mencoba untuk menggerakkan tubuhku yang selama ini hanya duduk dan tidur. Hup, hai, hup, hiya, hup, hiya. Aku tidak dapat menggerakkan sedikit pun tenagaku, Kak. Hup, hiya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggugah tenagaku. Biarlah saya yang akan mencoba untuk menyalurkan hawa sakti ke dalam tubuh engkau, adik Purbaya. Tidak ada gunanya, Kak. Mungkin malam nanti pengaruh gaib dari totokan Resi Amista itu akan hilang. Dan Kakak dapat melepaskan aku dari totokannya. Sekarang, biarlah kita beristirahat saja. Di manakah kita sekarang berada? Di sebuah hutan yang cukup lebat, di sebelah barat Keraton Kencana Wungu. Kak, bagaimana Kak Cempaka bisa berada di sini? Dan mengetahui aku berada di Keraton Kencana Wungu? Cempaka menarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian ia mulai menceritakan pengalamannya
Mulai dari pertemuannya dengan pelarian dari keraton Kencana Wungu, kemudian juga bertemu dengan Bibi Dayang, dan membantu membuka jalan bagi usaha melarikan diri Raden Purbaya dan Paramita, hingga akhirnya kembali lagi ke dalam keraton. Bagaimana engkau bisa kembali lagi ke dalam istana? Apakah pelarianmu itu kau batalkan? Resi Amista memergoki kami di luar tembok istana. Dan ia melumpuhkan Paramita dan membawa kembali kami ke Kencana Wungu. Lalu, bagaimana dengan engkau sendiri, Kak? Apa yang sebenarnya telah terjadi antara dirimu dengan Paramita? Mengapa engkau meninggalkan Karangsedana? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi antara aku dengannya. Kau berbohong, Kak. Kau mendustaiku. Maafkan aku, Gusti Prabu. Tidak berani saya berdusta. Jangan memanggilku dengan sebutan seperti itu. Aku tidak ingin Kak Cempaka mendustaiku. Berkatalah yang sesungguhnya. Ya, maafkan saya. Maafkan Gusti. Sesungguhnya lah, saya... Kak Cempaka, bersikaplah lebih wajar lagi kepadaku. Jangan bersikap aneh seperti itu. Adik Purbaya, sesungguhnya lah, saya telah mengecewakan adik Paramita. Adik Paramita merasa sakit hati dengan sikap saya yang mendapatkan perhatian khusus dari adik Purbaya. Dia menjadi sangat cemburu. Akan tetapi dia benar. Dia adalah calon istri kau, adik Purbaya. Dia adalah seorang bangsawan, seorang yang berdarah biru, turunan dari manusia utama yang merupakan wakil dewata. Hentikan kata-katamu itu, Kak. Apa yang sedang kau katakan? Tidak, adik Purbaya. Sesungguhnya lah, benar semua yang saya katakan tadi. Kehadiran saya mungkin mengurangi perhatianmu terhadap Paramita. Kehadiran saya di Karangsedana mengganggu hubungan kalian berdua. Maafkan saya, adik Purbaya. Karena itu, saya memutuskan untuk meninggalkan Karangsedana. Gila! Engkau benar-benar gila, Kak Cempaka. Tindakanmu benar-benar sepihak. Engkau meninggalkan Karangsedana demi kepentingan Paramita. Apakah engkau tidak memikirkan kepentinganku? Kepentingan dari orang yang sangat mencintaimu? Apakah kau akan mengorbankan diriku karena perasaanmu yang aneh itu? Tidak, adik Purbaya. Mungkin selama ini kita telah melakukan satu kesalahan yang besar. Sadarilah itu. Sadarilah. Kau adalah seorang raja yang besar. Tapi apalah aku ini sebenarnya? Kau salah, adik Purbaya. Kau masih melupakan banyak hal yang kotor dan hina tentang diriku. Kak Cempaka, aku adalah seorang janda yang tidak mampu melakukan tugas seorang istri yang aku adalah seorang wanita yang mau kemana? Sebaiknya lah jika aku tentu kekuatanmu akan kembali lagi. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh lagi, adik Purbaya. Kau akan meninggalkan aku di sini. Kak Cempaka, selamat tinggal, adik Purbaya. Hup! Kak Cempaka. Kau harus mengerti, Kak Cempaka. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Dengan mengerahkan sisa-sisa tenaganya, Raden Purbaya bangkit dan mencoba kembali mengejar Cempaka. Akan tetapi karena keterbatasan tenaganya, ia tidak mampu untuk berlari dengan... Raden Purbaya jatuh terguling dan kepalanya menumbuk batu.
Seketika itu juga, pemuda utama dari Karang Sedana itu tidak sadarkan. Sementara itu Paramita yang mengetahui hilangnya Cempaka karena munculnya Cempaka yang menyamar sebagai dayang istana, berniat hendak mencari Raden Purbaya untuk menceritakan keadaan diri, untuk meyakinkan Raden Purbaya yang tidak pernah mempercayai kata-katanya tentang hal kotor yang telah dilakukannya. Sejak tengah malam, Paramita berputar-putar di kota dan menjelang fajar, ia keluar dari kota raja dan mulai mencari mengikuti suara hatinya. Dewata Agung, kemana lagi aku harus mencarinya? Mencari Kakang Mas Purbaya, tapi aku tidak akan kembali sebelum menemukannya kembali dan menceritakan semua, membuatnya mengerti tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi. Mengapa Kakang Mas akan tidak pernah tahu, tidak pernah merasakannya? Apakah Kakang Mas hilang kesadarannya seperti yang dikatakannya padaku? Tidak mungkin. Kakang Mas telah melakukannya. Kakang Mas harus menyadarinya dan bersama-sama memikul tanggung jawab ini. Aku mengerti. Ini semua adalah karena salahku. Aku yang telah memaksanya. Aku mengerti. Aku menyadarinya, Dewata. Aku menyadarinya. Tetapi, apakah itu berarti aku harus memikul aib ini seorang diri? Apakah Kakang Mas Purbaya tidak akan bersedia meringankan aibku? Membantu aku memikul aib yang pada dasarnya adalah juga merupakan bagiannya. Aku harus kembali mencarinya. Mencari Kakang Mas Purbaya. Kak Cempaka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dan apa yang telah kami lakukan ini? Dengan langkah yang gontai karena kelelahan, Paramita tidak memejamkan matanya semalam-malaman meneruskan pencariannya. Sesekali gadis yang malang itu terjatuh. Akan tetapi tekadnya serta kekerasan hatinya memaksanya untuk bangkit dan meneruskan langkahnya. Sampai akhirnya satu ketika matanya dapat menangkap bayangan seseorang yang melintas cepat tidak jauh dari hadapannya. Bayangan siapakah itu? Sepertinya dia Kak Cempaka. Pastilah aku telah berada dekat dengan Kakang Purbaya. Tetapi kemana aku harus mengejar? Mengikuti bayangan Kak Cempaka tadi atau... Kak Cempaka, tunggu. Dan jangan tinggalkan aku. Kak. Sepertinya aku mendengar suara Kakang Mas Purbaya. Oh, Dewata, tidak salahkah pendengaranku? Iya, di sana. Aku mendengar suara Kakang Mas Purbaya dari arah sana. Oh, aku akan melihatnya ke sana. Telingaku masih cukup sempurna. Kakang Mas Purbaya pasti berada di sana. Akan kulihat apa yang terjadi dengannya. Dengan bergegas, Paramita terus melangkah dan melangkah. Paramita yang menjadi tidak sabaran lagi berlari sekuat tenaganya. Akan tetapi karena tenaganya sudah terkuras habis, gadis manis itu terguling jatuh. Tubuhnya berguling ke bawah, ke bagian tanah yang rendah. Sampai akhirnya tubuhnya menumbuk batang pohon dan berhenti berguling. Dewata Agung, apakah sebenarnya yang terjadi pada diriku? Mengapa nasib malang seperti ini kau timpakan atas diriku? Aku harus bangkit dan mencari Kakang Mas Purbaya. Dia pasti berada di sekitar. Oh, apa itu? Oh, sesosok tubuh tergolek di rerumputan sana. Apakah itu Kakang Mas Purbaya? Oh, aku akan melihatnya. Oh,
Dewata Agung, benar, itu adalah Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Oh, Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas, bangunlah Kakang. Bangun Kakang. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Ini aku Paramita datang, Kakang. Kakang Mas Purbaya. Agaknya Kakang Mas tidak sadarkan diri. Aku harus menyadarkannya. Tapi bagaimana caranya? Oh ya, aku akan membasuh wajahnya dengan air. Aku harus mendapatkan air untuk menyadarkan Kakang Mas Purbaya. Kak Cempaka, kau adik Paramita. Di manakah kita sekarang berada? Entahlah Kakang, aku tidak tahu. Aku berjalan semalam-malaman tanpa memperhatikan arah. Di mana Cempaka? Apakah engkau telah bertemu dengan Kak Cempaka? Aku melihatnya. Ia berkelebat meninggalkan tempat. Mengapa bisa sampai terjadi demikian? Apa yang terjadi antara Kakang Mas dengannya? Entah, hanya sebuah kesalahpahaman. Adik Paramita, bantu aku untuk menggeser tubuhku ke sana. Maaf Kakang Mas, tubuhku sudah tidak memiliki tenaga lagi. Aku terlalu lelah setelah sehari-harian berlari mencari Kakang Mas Purbaya. Mengapa kau mencariku, adik Paramita? Apakah engkau mengira aku dilarikan oleh Resi Amista? Kakang Mas dilarikan oleh Kak Cempaka. Tetapi justru karena itulah aku mengejar Kakang. Kenapa begitu, Mita? Seperti inilah yang aku takutkan, Kakang Mas. Mengapa dia meninggalkan Kakang Mas sendirian dalam keadaan seperti ini? Mengapa Kak Cempaka jadi seperti ini? Untuk sesaat lamanya, Raden Purbaya tidak menjawab. Dipandanginya dalam-dalam wajah Paramita. Purbaya, pemuda yang arif dan cukup matang, yang telah ditempa oleh berbagai pengalaman, menyadari bahwa gadis di hadapannya lah yang menyebabkan sikap Cempaka padanya berubah. Dan juga menyadari bahwa gadis di hadapannya masih terlalu muda, yang tidak mampu mengatasi dorongan keinginan-keinginannya. Paramita tertunduk. Ia tidak sanggup untuk terus menentang pandangan Raden Purbaya. Beristirahatlah, adik Paramita. Kembalikan kekuatanmu. Aku juga akan mencoba untuk melepaskan diriku dari pengaruh kekuatan gaib Resi Amista. Iya, Kakang. Agaknya kita memang membutuhkan kekuatan untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang nanti akan mengganggu kita. Aku akan bersemadi. Tempat ini kukira cukup disembunyi. Aku juga akan berusaha untuk mengatasi ikatan kekuatan gaib Resi asing itu. Syukurlah, kekuatanku cepat kembali lagi. Kakak Mas Purbaya agaknya tengah berjuang keras untuk mengembalikan kekuatannya. Kasihan sekali. Kakek benar-benar kejam terhadap Kakang Mas Purbaya. Biarlah aku akan duduk menjaga Kakang Masku di sini. Benarkah semua cerita kakek tentang kematian ayahandaku? Apakah benar Kakang Mas Purbaya lah yang telah membunuhnya? Benar-benar sukar untuk dipercaya. Lalu, jika memang benar, mengapa ibundaku tidak pernah menceritakannya? Mengapa justru ibundaku berniat menjodohkan aku dengan Kakang Mas Purbaya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pastilah kakek telah mendustaiku. Ya, tidak mungkin Kakang Purbaya membunuh ayahandaku. Tidak mungkin. Lalu, mengapa ibundaku merencanakan membunuh ayahanda? Karena kekuasaankah?
Pusing. Aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti. Ada apa, adik Paramita? Mengapa kau menangis? Apa yang sedang kau risaukan? Tidak, Kakang Mas. Tidak. Mita, aku mempunyai sebuah cerita. Cerita? Ya, cerita tentang masa lalu. Cerita yang semula kukira kau telah mengetahuinya. Tentang ayahandaku? Ya, tentang ayahandamu, ayahandaku, dan juga tentang aku sendiri. Tapi mudah-mudahan kau bisa mempercayai aku, mempercayai ceritaku ini. Ceritakanlah, Kakang. Ceritakanlah. Aku percaya padamu. Ceritakanlah semuanya yang sebenarnya. Sekalipun berisikan keburukan ayahandaku. Ceritakanlah, Kakang. Kira-kira 6 tahun yang lalu, Karangsedana dilanda oleh kemarau yang berkepanjangan. Rakyat Karangsedana banyak yang menderita kelaparan. Akibatnya kerusuhan terjadi di mana pada saat ayahandaku Prabu Ajikola yang memegang kendali pemerintah. Aku tidak tahu mengapa bisa sampai terjadi demikian. Kehendak para dewa atau karena ketidakmampuan ayahandaku mengendalikan roda pemerintahan, mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan. Ada sebagian orang yang menganggap ayahandaku tidak mampu untuk mengendalikan kebijaksanaan pemerintah. Salah satunya adalah ayahandamu. Ayahanda secara diam-diam kemudian menggalang kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan ayahanda. Dan ayahandamu berhasil. Aku melarikan diri bersama ibunda dan ayahandaku berpisah dengan sampai kurang lebih 2 tahun sesudah peristiwa. Ayahandaku berusaha merebut kembali kekuasaan Karangsedana dari tangan ayahandamu yang bergelar Prabu Jayasuntana. Dan Paman Ajikonda berhasil? Iya, berkat bantuan rakyat Karangsedana. Rakyat Karangsedana? Ya, pada saat itu kekuatan kami tidak imbang. Tetapi hampir seluruh rakyat Karangsedana bangkit membantu. Dan Paman berhasil merebut kekuasaannya kembali. ya, Ayahandaku memang bersalah. Ayahandaku bersalah karena telah merebut kekuasaan secara membabi buta. Pantas aku merasakan keanehan. Secara tiba-tiba saja, setelah keramaian, keributan di kota raja, aku menempati kamar utama. Aku menempati kamar yang biasanya adalah kamar Kakang Mas Purbaya. Oh iya. Aku mengerti, Kakang Mas. Aku mengerti mengapa Kakang Mas membunuh ayahandaku. Tidak. Aku tidak pernah membunuh ayahandamu. Aku belum selesai bercerita. Janganlah engkau keliru menyimpulkannya. Jadi benar bukan Kakang Mas yang membunuhnya? Bukan Kakang Mas yang membunuhnya? Oh, jika begitu, katakanlah Kakang Mas Purbaya. Siapa yang membunuhnya? Siapakah yang telah membunuh ayahandaku? Iya, aku mengerti Kakang Mas. Aku mengerti bahwa ayahandaku lah yang bersalah. Aku mengerti mengapa Kakang Mas membunuh ayahandaku. Tidak, aku tidak membunuh ayahandamu, adik Paramita. Aku belum selesai bercerita. Janganlah engkau terburu-buru menyimpulkannya. Jadi benar bukan Kakang Mas yang membunuhnya? Bukan Kakang Mas Purbaya yang membunuhnya? Jika begitu, siapa yang telah membunuh ayahandaku, Kakang? Siapa yang telah membunuh, Kakang? Katakan, Kakang Mas. Katakan, siapa yang telah membunuh ayahandaku? Tenanglah, adik Paramita. Tenanglah. Kenapa kau jadi seperti ini? Katakanlah, Kakang Mas. Aku ingin segera tahu siapa pembunuh ayahandaku. Katakan, Kakang Mas. Iya. Aku akan menceritakannya, adik Paramita. Aku akan menceritakannya. Tetapi lepaskanlah dulu peganganku ini. Apakah kau ingin menyakiti aku? Maaf Kakang Mas. Ceritakanlah Kakang Mas, siapa sebenarnya pembunuh ayahandaku?
Adik Paramita, apakah sebenarnya yang ingin kau lakukan jika kau mengetahui pembunuh ayahandamu itu? Mengapa Kakang Mas menanyakan hal itu? Sudah tentu aku akan membalaskan semua perbuatan kejinya. Tapi, mengapakah baru sekarang engkau bersikap seperti ini? Tidak sejak kemarin-kemarin engkau bersikap seperti ini. Pada saat engkau mendengar bahwa aku pembunuhnya, mengapa engkau tidak bertindak terhadapku? Tidak, Kakang Mas. Aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kau tidak mungkin membunuh ayahandaku. Tapi, seandainya aku benar pembunuhnya, apa yang kau akan lakukan? Tidak. Tidak, Kakang Mas. Bukanlah engkau pembunuhnya. Iya. Aku hanya ingin tahu bagaimana sikapmu jika memang akulah sebenarnya pembunuh ayahandamu. Tidak. Tidak. Aku tidak tahu. Kau bukanlah pembunuhnya. Kau bukan pembunuh ayahandaku, Kakang Mas. Ayo, ceritakanlah Kakang Mas Purbaya. Bagaimana bisa sampai ayahandaku terbunuh? Baiklah. Kau memang berhak untuk mengetahui kisah yang sebenarnya. Setelah berhasil menguasai istana Karangsedana kembali, kami berhasil menawan ayahandamu. Aku masih ingat saat itu engkau menuntut agar melepaskan ayahandamu. Dan aku memang melepaskannya. Aku melepaskan Paman Suntana juga memang karena ayahandaku yang menghendakinya. Aku masih ingat saat itu dengan air mata berderai engkau memandangku sambil berlutut memeluk ayahandamu yang bersimpah darah di lantai. Iya, aku ingat Kakang Mas. Aku ingat saat itu aku membimbing ayahanda bersama ibundaku menuju ke dalam kamar. Tetapi sikap ayahandaku saat itu. Janganlah menangis, Tindara. Jangan menangis. Aku masih melihat jalan lain untuk keluar dari tempat ini. Kita akan keluar dan mempersiapkan kembali kekuatan kita. Aku akan membunuh Haji Konda dan juga anaknya itu. Ayahanda, mengapa ayahanda bermusuhan dengan Paman Haji Konda dan Kakang Mas Purbaya? Mengapa ayahanda ingin membunuhnya? Karena mereka semua adalah orang-orang yang sangat jahat. Orang-orang busuk yang telah membuat kita seperti ini. Yang telah mencelakakan kita. Tapi Kakang Mas Purbaya adalah orang baik. Kakang Mas Purbaya adalah sahabatku, teman bermainku, ayahanda. Ayahanda tidak boleh mengganggunya. Kakang Mas Purbaya adalah orang yang baik. Orang yang baik. Dia telah membuat kita menderita seperti ini. Dia adalah orang jahat. Benar, Paramita. Kakang Masmu sebenarnya adalah seorang anak yang jahat. Dia adalah musuh kita. Musuhmu juga. Karena itu, dia adalah orang jahat. Tidak. Kakang Mas Purbaya adalah orang baik. Orang baik. Setan. Anak tidak tahu diuntung. Benar-benar anak setan. Tidak tahu diri. Tahun-tahun aku merawatmu. Tapi kini musuhlah yang engkau bela. Sudahlah, Kanda. Paramita masih kecil. Ia belum lagi mengerti tentang situasi yang terjadi saat ini. Sudahlah, Kanda. Iya. Paramita. Maafkanlah aku, Paramita. Anakku. Maafkanlah aku, Paramita. Ayahanda. Mita. Oh, awas. Awas kau, Haji. Iya, Kakang Mas. Aku masih ingat. Ayahandaku saat itu sangat membenci. Lalu bagaimanakah ayahandaku sampai bisa Baik, dengarkanlah kelanjutan. Ketika ayahandaku mengunjungi ayah untuk mengajaknya kembali bekerja, ayahandamu justru menangkapku, menawanku, dan memaksa ayahandaku untuk membebaskan keluarganya. Dan kemudian dengan 2 ekor kuda melarikan diri sambil membawa diriku.
Sebenarnya lah, aku berpura-pura. Aku tidak ingin melawan Paman Suntana. Aku rela melepaskan ayahandamu yang memang tidak mungkin dapat bekerja sama lagi dengan ayahandaku. Dan ketika aku telah sampai di tengah... Bosan aku membawa-bawa bocah. Agaknya tempat ini tepat sekali untuk kujadikan kuburanmu, Purbaya. Ayah, jangan ganggu Kakang Mas Purbaya. Jangan buat celaka Kakang Mas Purbaya. Jangan. Rati, tutup mulut anak. Aku akan menyelesaikan anak ini, Rati. Paman Suntana, bukankah Paman sudah berjanji akan melepaskan diriku setibanya Paman jauh di luar kota? Nah, lepaskanlah jalan darahku ini dari tekanan jari Paman. Paman sudah selamat. Tak ada yang mengikuti dan mengejar Paman. Haji Konda memang orang yang bodoh. Tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Aku tidak akan melepaskan engkau, bocah. Aku akan menyelesaikan dirimu di sana. Ayolah, kau ikut. Berkat bantuan Dewata Agung, aku berhasil menyadarkan ayahandamu yang akan membunuh aku. Ayahanda sepenuhnya telah menyesali diri dan menyatakan tobat atas semua perbuatan. Akan tetapi, tiba-tiba saja dari arah semak meluncur sebuah senjata rahasia yang mengandung racun yang mengenai punggung ayahandamu. Diakah pembunuh ayahandaku? Siapakah orangnya itu, Kakang Mas Purbaya? Pada mula aku tidak mengetahui, tapi akhirnya aku mengetahuinya bahwa pembunuhnya adalah Raden Kuda Moksa. Raden Kuda Moksa? Siapakah orang itu, Kakang Mas Purbaya? Siapakah dia? Dan di manakah kini orang itu berada? Maaf, aku tidak tahu di mana orang itu kini berada. Tapi percayalah, kelak kau dapat menemukannya. Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa. Tapi, tahukah engkau, Paramita? Sejak saat itu, ibundamu menganggap aku adalah pembunuhnya. Karena ketika ia datang menemuiku, ia hanya melihat aku dan ayahmu saja yang tengah parah terluka. Sebelum ayahandamu meninggal, ia sempat memberitahukan pada ibumu bahwa aku tidak bersalah. Kau dapat menanyakannya. Kau dapat bertanya pada ibundamu, apakah benar ayahandamu berkata demikian? Itu satu-satunya bukti bahwa aku tidak bersalah, Mita. Mudah-mudahan ibundamu mau menceritakan hal yang sebenar-benarnya. Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa. Aku akan mencari orang itu, Kakang Mas Purbaya. Mudah-mudahan orang itu masih tetap hidup, agar aku dapat melunaskan sendiri dendam ayahandaku. Sudahlah, Mita. Tidak ada gunanya kini kau tenggelam dalam dendam seperti itu. Sekarang, sebaiknya kita memikir jalan untuk dapat segera meninggalkan tempat ini. Kita harus kembali ke Karangsedana. Tidak, Kakang Mas. Aku akan tetap mengikuti kakek Amistah. Aku akan mempelajari banyak ilmu sakti dari beliau. Jangan, Mita. Kau akan dapat tersesat. Berbahaya sekali jika kau terus bersama-sama dengannya. Tidak, Kakang. Tidak. Engkau boleh pergi. Engkau boleh tinggalkan tempat ini. Tapi aku tidak. Aku akan kembali dan menuntut ilmu padanya. Lalu apakah engkau tidak akan meminta pertanggungan jawab dari anak itu? Apa kau akan biarkan pemuda itu lari meninggalkan dirimu? Engkau rupanya gembel busuk. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Walah. Mengapa aku harus meninggalkan tempat ini? Bagaimana, Mita? Apakah kau tidak akan meminta pertanggungan jawab dari pemuda itu? Kau ingin membiarkan jika kelak kau mempunyai putra tidak ada bapaknya? Setan bermulut kotor. Apa yang kau bicarakan? Kura-kura dalam perang. Pura-pura tidak tahu.
Kau tidak mau mengakuinya, ha? Apakah kau berpura-pura tidak sadarkan diri? Dasar pemuda pemogoran, tidak tahu bertanggung jawab. Ya busuk, ku cincang tubuhmu. Ya, ya, hai, ku bunuh kau iblis buruk rupa. Ku bunuh kau. Ya, hai, ya, Paramita yang mendendam teramat sangat pada Ki Cengkar Pawon menyerang laki-laki yang merupakan pembantu utama gurunya dengan membabi buta. Sementara itu Cengkar Pawon melayaninya sambil terkekeh-kekeh. Kelebat pedang Paramita tidak dihiraukan sedikit pun oleh Ki Cengkar Pawon. Sambil terkekeh-kekeh, laki-laki pemimpin kelompok begal itu menangkap ujung pedang Paramita yang hendak menusuk dadanya. lepaskan pedangku manusia busuk. Kadal kurang, lepaskan. Anak sekecil engkau belum pantas untuk bermain dengan pedang tajam ini. Lepas! Kembalikan pedangku itu. Kembalikan. Hop, ya, hai. Hop. Awas pedang. Hop. Lihatlah. Bukankah pedangmu akan bisa menusuk lehermu sendiri? Berbahaya. Berbahaya. Jangan terlalu menghina orang, Cengkar Pawon. Kakang Mas, tolonglah aku. Mana bisa anak muda yang lumpuh itu menolong dirimu? Sudahlah. Sebaiknya biar aku saja yang kelak menjadi bapak dari anakmu itu. Awas, kau setan jelek. Jangan bergerak. Pedangku ini lebih lekat menempel di lehermu. Berbahaya sekali. Ketika Paramita tengah tak berdaya, tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sesosok bayangan ramping yang melesat mendekati Ki Cengkar Pawon. Lepaskan pedangmu dari lehernya. Oh, ternyata engkau. Engkau yang telah memperdaya aku. Benar, Ki Pawon. Mengapa kau tidak segera meninggalkan gadis itu dan menyerang aku? Apakah kau takut setelah mengetahui siapakah aku ini sesungguhnya? Wanita liar, kau keterlaluan sekali. Kau akan menyesal telah mengejek dan menghina sedemikian rupa. Hop! Ki Cengkar Pawon segera menarik pedangnya dari leher Paramita. Dan kemudian dengan gerakannya yang cepat, ia menerjang menyerang Cempaka yang masih berkacak pinggang. Hop! Hop, hei, Hop, hop, ya! Ayo, bangkitlah Ki Pawon. Bangkit dan tunjukkanlah kesombonganmu itu. Kurang ajar. Hai anak-anak, kepung tempat ini. Aku tidak ingin anak itu kembali lolos. Kenapa engkau terlentang di situ, Ki Pawon? Ayo, bangkitlah. Tunjukkan kembali kesombonganmu. Kurang ajar. Hai, anak-anak, kepung tempat ini. Aku tidak ingin anak kelinci itu lolos. Jangan. Kalian tidak perlu diam di tempatmu saja dari bawah. Maju sik. Biarkan aku yang akan menangkap. Berhati-hatilah. Orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Jangan khawatir, Adik Purba. Aku akan segera melemparkan kembali tubuhnya yang kotor itu. Ayo, maju. Jangan menggeram saja seperti seekor kucing. Wanita, rasakan ini pedang. Serangan-serangannya benar-benar cukup merepotkan. Aku akan mengeluarkan aji kincir metu tingkatan terakhir. Serangannya luar biasa. Hebat dan tidak terduga-duga. Cepat menyingkir dari tempat ini, manusia busuk. Oi, Adi dari bongkas. Maju segoro. Maju. Ajak adik-adikku. Akan maju. Kita lihat. Kau harus mendapat balasan dari keliaranmu itu. Mungkin aku adalah orang yang kedua yang akan merasakan nikmatnya tubuh setelah Kakang Cengkar Pawon. Dadali Bongkas bersama seorang saudaranya
mungkin adalah orang kedua. Setelah Ki Cengkar Pawon yang merasa marah tidak tertahankan akibat diperdaya oleh Cempaka. Karena itu, Dadali Bongkas mendesak terus dengan serangan-serangan tingkat tingginya. Akan tetapi, Cempaka yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi, mulai menggabung ilmu kelelawar saktinya dengan kincir met, dan kini serangan-serangannya mulai menyebarkan hawa maut. Dari udara, Cempaka bagaikan kelelawar pencabut nyawa, menghujani lawan-lawannya dengan serangan mautnya. Dan beberapa saat saja, Cempaka hanya menghadapi Cengkar Pawon saja. Gil, wanita liar ini benar-benar luar biasa dan tidak dapat kutandingi. Cukup di sini saja, Ki Pawon. Bang, dan tinggalkan tempat ini. Oh, tunggu. Jangan lanjutkan Dadali Bongkas. Tinggalkan tempat ini. Gadis itu bukan lawan kita. Biarlah Kakang Resi sendiri yang akan menyelesaikan. Dia tidak akan dapat mengalahkan aku, Kakang Cengkar. Aku memiliki ilmu andalan dari Ki Guru Amista. Ilmu itu tidak ada gunanya menghadapi gadis itu, Goding. Aku tidak akan kembali sebelum menangkap gadis. Kakang boleh membanggakan kepandaian Kakang yang tertinggi. Tapi aku kini telah mendapatkan ilmu andalan dari Ki Guru Amista. Lihatlah, beberapa orang adik-adikku dan juga Kakang Bajul Segara telah bangkit tanpa kurang satu apapun. Baiklah, kau akan menyesal Dadali Bongkas. Ayolah, Kakang Bajul, kita serang dan tangkap gadis liar itu. Akan membantumu. Mundurlah saja, adik Paramita. Mereka berbahaya sekali. Jangan sombong kau, Cempaka. Kak Cempaka benar, Paramita. Kau mundurlah saja. Tidak, aku akan menghadapi mereka. Aku tidak takut. Sudahlah, aku tidak akan melayani kalian lebih lama lagi. Ayo, kita serang saja segera. Hop, Tunggu dulu. Penasaran sekali. Aku ingin lihat sampai di mana kehebatan aji kalian yang baru yang kalian dapati dari Resi Amista. Kau tidak akan berhasil membunuhku, gadis liar. Kau tidak akan dapat membunuhku. Ilmu tempelan saja kalian banggakan. Malu. Coba saja jika kau dipukul lebih keras lagi. Aku khawatir kau akan menyesal. Kau akan sekarat. Nona, kau tidak perlu banyak bicara. Ki Guru tentu akan menghukum berat dirimu. Apakah kau takut? Apakah semua kata-kataku benar? Setan! Ayo kawan-kawan, tangkap dua gadis itu cepat. Ayo. Cempaka yang mendengar kata-kata Paramita segera saja mengirimkan pukulan yang lebih keras lagi. Dan beberapa kejap saja, ia telah membagi-bagi pukulannya pada 6 orang begal yang mengepungnya. Cobalah sekarang kalian bangkit. Ayo, bangkit! Kakang Cengkar, tolonglah aku. Kakang. Bangunlah sendiri. Aku tidak sanggup untuk menggendong kalian. Beberapa saat keadaan menjadi hening kembali. Raden Purbaya duduk bersila, sementara Cempaka dan Paramita masih tegak berdiri memandang jauh ke arah lawan-lawannya yang sudah lama menghilang dari pandangannya. Dan keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh Raden Purbaya. Kemarilah. Duduklah di sini, Mita. Kak Cempaka. Ayolah. Kenapa kalian masih saja berdiri mematung di situ? Kemarilah, Mita. Ada yang ingin kubicarakan. Sehubungan dengan kata-kata Ki Cengkar Pawon. Tidak, Kakang. Biarlah aku kembali saja. Hup! Adik Paramita, tunggu! Ada apakah sebenarnya denganmu, adik Purbaya? Apa yang telah engkau lakukan dengan adik Paramita? Aku tidak tahu. Entahlah, Kak. Kau tidak mau mengakuinya? Ada apa, adik Purbaya? Sungguh, Kak. Aku tidak mengerti.
Aku tidak tahu apa yang telah dituduhkan Ki Pawon. Kau berdusta. Paramita melarikan diri, meninggalkanmu ketika kau menanyakan hal itu. Dan ia menjadi berang ketika Ki Pawon menggodanya. Baik, akan kutanyakan padanya. Hup! Dengan aji kidang mamprung yang telah mencapai tataran tinggi, Cempaka mengejar Paramita. Dan tidak beberapa lama kemudian, Cempaka telah berhasil melihat bayangan Paramita tak jauh di hadapannya. Tunggu aku, adik Paramita. Hup! Berhenti. Minggir. Jangan menghalangi jalanku. Minggir, atau kita akan bertempur lagi. Tunggu dulu, Paramita. Ada apa dengan dirimu? Ceritakanlah. Aku pasti akan menolongmu. Minggir, aku tidak butuh pertolonganmu. Mita, kenapa kau harus bersikap seperti ini terhadapku? Aku menyayangimu seperti adikku sendiri. Ceritakanlah, apa masalahmu? Menyingkirlah, atau kita akan bertempur. Aku tahu, aku tidak akan dapat mengalahkanmu. Tapi aku tetap akan mengadu nyawa. Hap! Aku akan membantumu, Mita. Marilah, kembali pada kakang masmu. Kita selesaikan persoalanmu. Hai, ya! Hai, 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 ya! Mengapa kau menyingkir? Ayo kita bertempur terus. Hai, ya! Hai, hai! Tunggu adik Paramita. Hai, hai, ya! Ayo turunlah kau dari atas pohon itu. Kita lanjutkan pertempuran ini. Ayo turun. Baiklah adik Paramita. Lanjutkanlah perjalananmu. Pergilah. Jika memang kau tidak mau menerima uluran tanganku. Aku adalah musuhmu, Cempaka. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Dan aku akan membalaskan kekalahanku ini. Hap! Apa yang sebenarnya terjadi antara adik Purbaya dengan adik Paramita? Biarlah kutanyakan padanya. Pada adik Purbaya. Hup! Kau kembali lagi ke Cempaka. Iya, aku untuk mendapat penjelasan darimu tentang peristiwa itu. Peristiwa yang telah terjadi antara dirimu dengan adik Paramita. Entahlah, Kak. Aku tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ceritakanlah. Aku ingin tahu. Apapun sebab terjadinya, kau harus bertanggung jawab pada adik Paramita. Engkau dengarlah dulu. Kemudian, Raden Purbaya mengisahkan kejadian yang menimpa dirinya, kejadian aneh yang tidak dimengertinya, dan juga kesadarannya yang tiba-tiba saja hilang setelah merasakan sakit di jalan darah sekitar pundaknya. Itulah semua yang kualami, Kak. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa tiba-tiba saja adik Paramita menuduhku telah melakukan perbuatan kotor, perbuatan terkutuk. Tunggu dulu adik Purbaya. Aku merasakan adanya sesuatu kejanggalan. Engkau juga mengatakan bahwa merasakan dorongan birahi itu? Iya, Kak. Aneh. Tidak mungkin secara berbarengan kalian merasakan hal itu. Secara bersama-sama, kegilaan itu muncul di dalam benak kalian. Kau mengatakan peristiwa itu terjadi setelah kalian bersantap? Iya, beberapa saat setelah bersantap. Nah, pastilah ini semua telah direncanakan oleh Resi Amista. Tidak mungkin. Resi Amista adalah gurunya. Guru dari adik Paramita, Kak. Mana kita dapat menduga isi hati iblis asing itu? Aku yakin Resi asing itu telah menaruh ramuan pada makanan yang kalian makan. Iya, mungkin saja itu terjadi. Iya, pasti itu semua direncanakan oleh Resi Amista. Tapi apapun yang terjadi, kau tetap harus bertanggung jawab
Sadar ataupun Anda tidak sekarang sadar, masih perbuatan itu mendengarkan kau Sandiwara lakukan. Radio di channel Memori Aku tidak melakukannya, 80. Kak. Bukankah sudah aku katakan? Saat itu secara tiba-tiba, aku merasakan kehilangan kesadaranku. Dan itu secara tiba-tiba. Iya, bukan tidak mungkin. Itu pun juga direncanakan olehnya, oleh Resi Amista. Karena kau mampu bertahan, mampu mengatasi ramuan setannya itu. Lalu, apakah sebenarnya yang telah terjadi dengan Paramita? Mengapa dia bersikap aneh? Seakan-akan telah terjadi sesuatu dengan dirinya. Iya, aneh sekali. Dan itu harus kuselidiki. Bantulah aku, Kak. Marilah, kita bersama-sama menyelidikinya. Baiklah, baiklah. Aku akan menemanimu menyelidiki hal itu. Tapi, jika aku boleh menyatakan pendapatku. Iya, ada apa, Kak? Paramita tidak berpura-pura. Ia tidak berdusta. Jagat Dewa Batara. Jadi maksudmu? Aku tidak berani menyimpulkan secara pasti. Kita selidiki saja apa yang terjadi sesungguhnya pada dirinya. Raden Purbaya sesaat terpesona mendengar pernyataan dari Cempaka. Hatinya serasa hancur jika membayangkan akan kejadian tersebut. Membayangkan akan kemungkinan tersebut. Cempaka berhasil menolong Paramita dan Purbaya. Dan kemudian Cempaka terlibat pertengkaran dengan Paramita, manakala Cempaka menawarkan jasanya untuk menolong menyelesaikan masalahnya dengan Raden Purbaya. Bahwa mereka telah menyimpulkan kejadian yang menimpa Purbaya di kamar tahanan adalah sebuah perangkap yang disiapkan oleh Resi Amista. Kita akan menyelidikinya, tapi engkau harus mengembalikan dahulu kekuatanmu.
Tapi sebelum itu, kau harus membawaku cepat-cepat berlalu dari tempat ini sebelum Resi Amista datang kemari. Iya, benar. Kita akan kerepotan melayaninya. Mari, ku gendong kau. Maaf adik Purbaya. Berhenti! Mau kemana kau? Minggir! Aku ingin masuk dan menemui kakekku. Kau kira kau masih akan diperlakukan seperti dulu setelah kau membuka mulutmu tentang Aji Rawa Rontek itu? Minggir! Biarkan aku masuk. Kau boleh masuk. Kau boleh masuk. Tapi bukan sebagaimana dahulu. Kau boleh masuk akan tetapi dengan tangan yang terikat. Kau boleh masuk. Tapi sebagai seorang tawanan. Setan jelek, kecoa busuk, bau. Menyingkir. Anak-anak. Bersiaplah kalian. Siagi. Baiklah, jika memang kalian hendak mencari perkara. Tangkap hidup-hidup wanita liar itu. Yes! Gila, wanita liar. Kau berani melukai orang-orangku? Ayo desak terus, tangkap anak itu. Beberapa orang berhasil dilukai oleh Paramita. Akan tetapi, beberapa saat kemudian mereka bangkit kembali dan mendesak lebih ganas lagi. Sampai akhirnya dengan gerakan yang luar biasa nekatnya, seorang lawannya berhasil menangkap pedang dan menarik lepas dari tangannya. Dan bersamaan dengan itu, beberapa pukulan menerpa tubuhnya hingga gadis itu jatuh terjajar. Rapatkan kepungan. Jangan berikan gerak leluasa lagi untuknya. Minggir! Menyingkir! Kalian akan mendapat hukuman dari kakek. Kau kira kakekmu masih juga akan bersikap seperti dulu? Ayo, ringkus dia. Mundur! Jangan pedulikan. Aku yang akan bertanggung jawab. Tangkap! Tunggu. Berikan tanganmu untuk diikat. Tetap kepung anak itu. Kau juga bersikap demikian padaku. Dosamu sudah terlalu besar, Paramita. Karena mulutmu yang lain itu telah menggoyahkan semangat prajuritku. Untuk itu kau harus mendapat hukuman. Serahkan dirimu. Kau harus masuk ke dalam tahanan untuk menunggu keputusan yang akan kuambil. Ikat dia dan jangan ganggu. Baik kakak. Hai, ikat wanita liar itu. Ayo. Paramita menangis terisak-isak. Ia menyerahkan kedua tangannya untuk diikat. Dan kemudian sambil tetap menunduk, gadis itu dibawa masuk ke dalam tahanan khusus. Rasakan olehmu anak manja. Ini bukanlah karang sedana masa lalu yang dikuasai oleh ayahanda. Tidak ada tempat untukmu mengumbar kesombongan dan kemanjaan dirimu. Kakang Resi sudah tidak bertindak adil. Anak-anakku kini menjadi puas. Ayo masuk. Kau diam saja. Apakah ingin kulempar masuk ke dalam kamar itu? Ngapa kau kembali lagi kemari? Apakah pemuda itu menolak dirimu? Pemuda itu tidak mau bertanggung jawab. Kasihan sekali. Ingin rasanya aku menolongmu. Maukah kau menikah denganku? Selamat beristirahat, Cah Denok, Cah Ayu. Belum beberapa lama, tiba-tiba terjadi kegemparan di Istana Kencana Wungu ketika mendapat berita dari petugas sandi khusus dari prajurit hutan bambu Situraja. Celaka. Rupanya kehadiran kita di Kencana Wungu telah diketahui oleh pihak luar. Hai prajurit, panggil menghadapku Ki Sampar Angin, Prabu Sora dan juga Ki Cengkar Pawon. Cepat, suruh mereka berkumpul sesegera mungkin. Kumpulkan seluruh kekuatan di Kencana Wungu ini. Sampar Angin persiapkan secara baik kekuatan yang ada pada kita. Dan untuk sementara kau Sora, tetaplah di Kencana Wungu. Tugasmu ke Jati Bandar untuk menguasai istana itu aku tangguhkan.
Karena aku memerlukan kekuatanmu saat ini. Sebenarnya apakah yang telah terjadi, Amista? Mengapa tiba-tiba saja engkau jadi kebingungan seperti ini? Kehadiranku di tempat ini telah bocor ke Karang Sedana. Dan seorang petugas sandiku telah melihat gerakan persiapan di Karang Sedana malam tadi. Aku khawatir dalam waktu dekat mereka akan tiba di sini. Bagaimana berita itu sampai dapat bocor, Kakang Amista? Aku tidak tahu. Mungkin seorang prajurit dalam yang dahulu melarikan diri melaporkan ke Karang Sedana. Bahkan menurut Ki Cengkar, ada 2 orang prajurit dalam yang lepas dari pengamatan kita. Jika begitu, bukankah Sakti Dewangga yang harus bertanggung jawab? Bukankah dia sudah berjanji tidak akan mengganggu kita sebagaimana kita tidak mengganggu keluarganya? Sakti Dewangga harus kita mintakan pertanggungan jawab. Ya, kita akan meminta pertanggungan jawabnya. Tetapi aku menduga bahwa kelompok Tongkat Merah juga bertanggung jawab. Aku yakin kelompok pengemis itu berhasil mengendus keberadaan kita di sini. Iya, hal itu bukan tidak mungkin, Kakak. Karena itu Sakti Dewangga harus kita hadapkan. Kita tanyakan bagaimana hal ini sampai dapat bocor keluar. Sakti Dewangga harus mendapat hukuman. Tidak, aku tidak mengizinkan kalian untuk mengganggunya. Maupun keluarganya seujung rambut pun. Aku masih memerlukannya. Bagaimana engkau akan menggerakkan pasukan besar dari Kencana Wungu tanpa bantuan beliau? Apakah para perwira itu akan mendengar perintahmu? Sakti Dewangga sangat kuperlukan. Panggil dia menghadapku saat ini. Baiklah, Kakak. Saya akan segera menghadapkan. Duduklah, Tuanku Dewangga. Ada apa engkau memanggilku menghadap Tuan Amista? Saat ini agaknya bukanlah main-main lagi. Kerajaan Kencana Wungu berada dalam bahaya. Apalagi peduliku terhadap kerajaan ini. Kerajaan ini bukan lagi milikku. Aku tidak bermain-main. Aku tidak mendustaimu, Tuan Dewangga. Kerajaan ini saat ini memang aku kuasai. Tapi percayalah, satu saat, dan itu tidak akan lama lagi, kerajaan ini akan kuserahkan kembali kepadamu sepenuhnya. Kau akan menguasai Kencana Wungu di bawah kekuasaan besar yang kumiliki di tanah Pasundan ini. Mimpi di siang hari. Engkau baru menguasai Kencana Wungu. Di Pasundan ini banyak kekuatan yang akan menghadang ambisimu yang gila itu. Galuh yang besar. Dan juga Karang Sedana yang dikuasai oleh Prabu Purbaya yang merupakan titisan dewa. Purbaya titisan dewa? Untuk apa engkau membohongi dirimu sendiri, Amista? Bukankah engkau sendiri sudah membuktikan keajaiban Prabu Purbaya? Hebatannya yang mampu mengalahkan dirimu saat ia masih bocah 4 tahun yang lalu. Masih ingat kau? Jika engkau memang kurang percaya, kau boleh memanggil salah seorang pengawal dalammu. Dan juga dayang tua yang membantu pekerjaan dap istana. Tanyakanlah pada mereka. Siapa yang berhasil kutawan dalam istanamu ini? Tanyakan pada mereka. Dan kau akan segera mempercayainya. Apa maksudmu, Amista? Apakah engkau hendak mengatakan bahwa kau telah menahan Prabu Purbaya dalam istanaku ini? Celaka, Saitan. Aku tidak akan bisa membantumu lebih jauh lagi. Biarlah engkau bunuh aku dan juga seluruh keluargaku. Lepaskan Prabu Purbaya. Sesungguhnya lah Prabu Purbaya telah lenyap.
seseorang berhasil menolongnya. Akan tetapi kini aku tengah berusaha mencarinya. Sudahlah Tuan Dewangga. Sekarang marilah kita kembali ke persoalan semula, yaitu tentang situasi saat ini di wilayah Kencana Wungu. Apakah aku harus memperdulikannya? Dan apakah itu akan ada artinya bagiku? Ada, Tuan Dewangga. Istana ini akan kembali kepadamu. Dan itu pasti. Aku tidak mendustaimu. Untuk itu aku memerlukan bantuanmu. Itu memang sudah aku duga. Ya, aku memerlukan bantuanmu untuk menggerakkan pasukan besar kerajaan Kencana Wungu. Apa maumu sebenarnya, Tuan Amista? Sebuah kekuatan pasukan yang sangat besar sedang menuju kemari. Siapakah yang datang menyerbu kemari? Aku kurang jelas. Tapi menurut beberapa orang yang kuperintahkan untuk menyelidiki, pasukan itu ternyata pasukan asing. Pasukan dari seberang lautan. Terus terang, mereka adalah musuhku. Selain untuk menguasai daerah ini, pasukan itu datang untuk mencariku. Apakah engkau tidak sedang membual? Keadaan cukup serius, Tuan Wangga. Saya tidak main-main lagi. Dalam keadaan terjepit seperti ini, saya akan dapat melakukan tindakan berbahaya. Tindakan yang di luar perhitungan akal sehat manusia. Keluarga besar Tuan terdiri dari beberapa bocah. Kasihan sekali mereka. Kasihan. Mereka masih mempunyai kesempatan untuk menikmati kehidupan. Mereka masih mungkin akan tumbuh menjadi seorang yang besar dan terhormat. Apakah Tuan tidak akan memberikan kesempatan mereka untuk itu? Untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya adalah indah dan manis ini. Iblis, kejam, setan neraka, apa maumu? Katakan cepat. Berikan kepercayaan, kekuasaan pada kami untuk menggerakkan pasukan kerajaanmu. Panggil dan perkenalkan kami kepada mereka. Jangan membuat kecurigaan pada mereka. Dan keluarga Tuan akan tetap selamat, sejahtera di dalam lindungan kami. Bagaimana? Cengkar Pawon, perintahkan orangmu untuk memanggil Panglima Sendawa. Baik, Kakang. Saya akan berangkat. Ya, panggil Panglima Sendawa. Coba engkau gerakan tangan dan kakimu sekali lagi. Baiklah. Bagaimana adik Purbaya? Tidak ada kekuatan yang dapat kusalurkan, Kak. Tapi aku merasakan ada suatu kelainan dalam tubuhku. Aku merasa seakan-akan ikatan gaib dalam tubuhku sudah tak ada lagi. Benarkah begitu? Coba engkau duduk di sini, biar aku periksa tubuhmu. Iya. Rasa-rasanya aku telah dapatkan kembali tenagaku, Kak. Kekuatan gaib itu memang telah lenyap. Dan jalan darahku telah lancar kembali. Aku dapat merasakan kekuatan saktiku bergolak di sekitar pusarku. Kosongkan pikiranmu. Jangan halangi kekuatanku. Biarlah, aku akan mempercepat kembalinya tenaga saktimu. Hup! Sudah, Kak. Hup! Terima kasih, Kak. Bagaimana adik Purbaya? Agaknya seluruh kekuatanku telah kembali lagi. Biarlah, aku akan mencoba mengumpulkannya dengan baik. Hup! Beberapa saat, Raden Purbaya bersemedi, mencoba untuk mengembalikan dan merapikan kekuatan saktinya secara tepat seperti sedia kala. Ketika matahari mulai meredup, senja yang melembayung menaungi angkasa raya, Raden Purbaya menghentikan semedinya dan melompat berdiri.
Kita harus kembali ke istana itu, Kak. Iya, keluarga Baginda Sakti Dewangga harus kita selamatkan. Baginda Sakti Dewangga tidak mengambil tindakan karena keluarga beliau dijadikan sandera. Ayolah, kita segera ke sana. Sebaiknya kita ke warung makan di dekat istana. Di sana aku akan mencari orang yang dapat membantu kita memasuki istana. Mari, kira kita tidak usah masuk ke warung itu. Sangat mencurigakan sekali jika aku harus menunggunya di situ. Adik Purbaya, kau menunggu saja di sini. Aku akan ke sana sebentar membeli makanan. Bukankah kau sudah lapar sekali? Benar, Kak. Nah, kita makan di sini saja dan menunggu Bibi Dayang itu untuk masuk ke dalam istana. Tunggulah sebentar. Ayolah, kita segera ke sana. Raden Purbaya melesat menuju keraton Kencana Wungu. Cempaka mengikuti dari belakang. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di keraton Kencana Wungu? Apakah perang besar akan pecah di wilayah Kencana Wungu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini